Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM H07 1231 078 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana perencanaan dan juga implementasi dalam transformasi digital. Sebelum itu, kita masuk ke definisinya dulu. Nah, apa sih transformasi digital itu? Jadi, transformasi digital adalah kebutuhan penting di era disrupsi yang mengubah cara kerja, budaya, dan struktur organisasi di masa sekarang. Dari yang tadinya kita mencatat secara manual dan melakukan apapun secara manual, kini kita bisa melakukannya secara otomatis dan menggunakan perangkat-perangkat digital lain. Nah, sebuah organisasi harus memahami bagaimana strategi dan teknologi untuk menghadapi tantangan dan juga peluang dari transformasi digital ini. Nah, di sini kita mengkaji konsep teknologi pendukung, faktor kesuksesan, integrasi data, keamanan, serta pengukuran keberhasilan transformasi digital. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita analisis sebelum menggunakan atau menerapkan transformasi digital ini. Di sini saya mengangkat tiga oh, poin. Yang pertama itu adalah eh, analisis ekosistem digital. Nah, kita harus memahami jaringan nilai, bagaimana interaksi pemangku kepentingan atau biasa yang disebut stakeholder, dan juga hubungan dalam ekosistem digital yang kompleks serta dinamis di organisasi kita. Jadi, sebelum menerapkan transformasi digital, kita harus tahu dulu bagaimana ekosistem yang kita punya itu menerapkan atau menggabungkan ekosistem digital. Yang kedua adalah penilaian kondisi teknologi. Nah, kita juga harus mengidentifikasi bagaimana kapabilitas digital dan juga kesenjangan teknologi untuk menentukan prioritas pengembangan. Jadi, kita nggak bisa langsung menerapkan transformasi digital pada tingkat-tingkat tinggi tanpa mengidentifikasi bagaimana kapabilitas digital di organisasi kita. Jadi kita harus pahami dulu benar-benar bagaimana ekosistem dari organisasi kita untuk sebelum menerapkan transformasi digital ini. Dan yang terakhir adalah analisis tren industri dan juga pasar. Nah, poin ini juga berperan penting di mana kita harus memahami bagaimana kira-kira perubahan perilaku konsumen dan juga bisnis-bisnis baru serta bagaimana benchmarking kompetitif di era digital. Nah, hal ini dapat membantu kita melakukan pengambilan keputusan terhadap opsi-opsi transformasi digital serta memberikan kita gambaran bagaimana dampak dari perubahan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu ada posisi organisasi dalam ekosistem digital. Di sini ada dua. Yang pertama itu pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder dan juga peran strategis organisasi. Nah, kita masuk ke pemetaan stakeholder dulu. Di mana yang pertama itu adalah pelanggan dan segmen pasar digital. Yang kedua adalah pemasok dan mitra strategis. Yang ketiga adalah kompetitor dan disruptor digital. Dan yang keempat ada regulator dan bahan standarisasi. Dan yang terakhir adalah penyedia platform digital. Nah, selanjutnya adalah peran strategis dari organisasi. Yang pertama adalah produsen produk inti, yang kedua adalah agregator layanan, yang ketiga adalah distributor ke pengguna akhir atau end user biasa kita sebut. Yang keempat adalah penyedia platform digital,
Dan yang terakhir adalah uh, orkestrator dari suatu ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kondisi teknologi dan juga technical debt. Yang pertama adalah infrastruktur dan arsitektur. Nah, kedua ini itu sangat penting dalam transformasi digital, di mana uh, di sini kita menerapkan modernitas server, cloud adoption, modularitas sistem, dan juga ketahanan infrastruktur. Nah, disinilah inti atau core dari transformasi digital kita. Di sini semua data-data disimpan, data-data penting dari organisasi kita. Yang kedua adalah aplikasi dan juga sistem informasi. Contohnya seperti inventarisasi aplikasi, uh, integrasi sistem, API atau Application Programming Interface, dan juga tingkat adopsi pengguna. Nah, disinilah yang menjembatani antara user dan organisasi kita. Jadi, aplikasi dan sistem informasi ini merupakan hal yang penting dari transformasi digital. Dan yang ketiga, ada data dan juga manajemen informasi. Nah, data, di mana semakin banyak data yang kita kumpulkan, itu maka semakin baik, di mana akan membantu kita dalam mengambil keputusan ke depannya. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam data, yang pertama adalah kualitas datanya, tata kelola, dan silogisme, serta analitik dan kepatuhan dari regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah technical debt. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dihindari dalam penerapan suatu sistem informasi di organisasi kita. Yang pertama adalah masalah kode yang tidak terdokumentasi. Nah, maksudnya di sini, misal kalau kita sudah punya kode pemrograman itu sudah panjang banget, tetapi dia itu tidak memiliki uh, dokumentasi atau semacam catatan petunjuk yang nantinya, misal kalau ada orang-orang baru yang ingin uh, menggunakan kode kita, itu dia susah dalam memahami kode kita tanpa adanya dokumentasi. Jadi dokumentasi kode itu sangat-sangat penting di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah sistem warisan data tidak terstruktur. Nah, data tidak terstruktur ini merupakan aspek yang sangat penting juga yang harus diperhatikan dalam uh, data di suatu organisasi atau perusahaan. Bagaimana cara kita mengolahnya itu akan menjadi sangat krusial. Itu akan menjadi kunci bagaimana kita bisa mengambil suatu insight dari data-data tersebut. Dan yang terakhir adalah solusi sementara permanen. Next adalah analisis tren industri dan dinamika pasar. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam melakukan analisis tren industri dan juga dinamika atau kondisi-kondisi yang terjadi di pasar. Yang pertama adalah digital leaders. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi perusahaan pemimpin digital dan juga studi kasus keberhasilan transformasi. Jadi kita harus uh, mencari sebanyak-banyaknya suatu referensi di mana bagaimana cara kita bisa menerapkan transformasi digital ini. Baik dari perusahaan-perusahaan pemimpin digital dan juga maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang telah menerapkan transformasi digital di organisasinya. Dan yang kedua itu adalah belajar dari kegagalan.
yaitu kita harus menganalisis semua kegagalan inisiatif digital yang telah kita buat sebelumnya untuk menghindari kesalahan yang serupa yang bakalan terjadi, yang memiliki kemungkinan terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah adaptasi praktik inovatif. Nah, setelah kita meminimalkan kesalahan, ada baiknya atau sebaiknya kita itu menerapkan praktik terbaik atau biasa dikatakan best practice untuk organisasi kita dengan melihat referensi dari industri lain yang juga relevan. Dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja digital. Kita harus juga menerapkan standar-standar matriks dan indikator-indikator untuk mengevaluasi kinerja digital kita. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tracking nih, bagaimanakah seberapa efektif kinerja digital kita sejauh ini. Selanjutnya adalah model dan kerangka kerja implementasi transformasi digital. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama itu adalah model kematangan digital. Jadi kita harus menilai dulu bagaimanakah tingkat kemajuan transformasi yang ada di organisasi kita melalui tahap inisiasi hingga juga transformasi. Kedua adalah kerangka kerja berbasis tahapan, di mana kita harus mengatur implementasi dalam 5 tahap dari mobilisasi hingga eksekusi dan pembelajaran. Yang ketiga adalah kerangka domain yang spesifik, di mana fokus pada transformasi pengalaman pelanggan, proses operasional, maupun model bisnis. Dan yang terakhir adalah kerangka industri spesifik, yaitu disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan sektor industri tertentu. Nah, adapun evolusi dari proyek transformasi menuju transformasi berkelanjutan. Yang pertama, ada pendekatan proyek tradisional, di mana transformasi sebagai proyek diskret dengan batas waktu dan fokus teknologi. Yang kedua adalah transformasi berkelanjutan, di mana terdapat perjalanan tanpa akhir dengan integrasi teknologi, proses, dan manusia secara harmonis. Dan yang terakhir adalah model hybrid, di mana menggabungkan transformasi berkelanjutan dengan proyek transformatif yang terfokus. Selanjutnya adalah faktor kontekstual dalam implementasi transformasi digital. Di sini ada 2. Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas organisasi. Nah, sebuah organisasi tentunya butuh tata kelola yang kuat. UKM lebih agile namun terbatas dalam sumber dayanya. Selanjutnya adalah kematangan digital dan budaya. Organisasi dengan kematangan rendah harus fokus pada fondasi. Budayanya harus juga lebih terbuka untuk mendukung iterasi. Next itu manajemen perubahan, di mana mengatasi resistansi dan membangun penerimaan. Ini juga sangat penting supaya transformasi digital bisa lebih aman dan juga lebih baik dalam penerapannya di organisasi kita. Yang pertama adalah sumber resistansi. Seperti banyaknya pekerja-pekerja yang takut kehilangan pekerjaan, kecemasan akan digantikannya seorang pekerja oleh teknologi, kurang pemahaman dan juga pengalaman yang kurang atau negatif. Yang kedua adalah strategi manajemen perubahan, seperti melakukan komunikasi yang jelas, meningkatkan partisipasi karyawan, pelatihan keterampilan dan juga dukungan emosional. Dan yang terakhir adalah tahap terakhir dalam mengatasi resistansi dan membangun penerimaan, yaitu quick wins, di mana kita harus secepatnya memberikan hasil positif di awal-awal untuk membangun momentum dan juga antusiasme dari para staff di organisasi maupun di perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan
digital dan juga budaya organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan digital, di mana kita harus memiliki visi yang strategis, kemampuan adaptasi yang cepat, kolaborasi lintas fungsi, dan juga pembelajaran berkelanjutan. Dan yang kedua adalah budaya organisasi, seperti customer centric, di mana berfokus pada customer, agile, inovatif, kolaboratif, dan juga pengambilan keputusan yang berbasis data. Kita bisa menggunakan sebuah alat yang bernama decision support untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah perubahan budaya, di mana memerlukan narasi yang compelling, insentif yang selaras, dan juga bisa melakukan sedikit eksperimen serta komitmen dengan jangka panjang. Nah, mungkin hanya sampai sini yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.